Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Agustini, NPM 181063107001 dari kelas PJKR 5B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan di dalam buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga dalam bab 4 yang berisi perilaku organisasi dan penyelenggaraan pertandingan. Nah, di sini saya akan menghafal atau menjelaskan dari bagian poin D, yaitu organisasi olahraga di masyarakat. Organisasi olahraga di masyarakat. Nah, yang seperti yang kita ketahui, bahwa ada organisasi yang berada di lingkungan kita atau yang sering kita jumpai, yaitu ada LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian, ada organisasi yang mewadahi cabang-cabang olahraga, yaitu ada KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, organisasi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara. Nah, yang pertama ada organisasi tetap. Organisasi tetap itu artinya yang akan berlangsung cukup lama. Bisa dibubarkan apabila membubarkan diri dengan suatu alasan tertentu. Yang kedua adalah dibubarkan oleh pihak yang berwenang. Nah, yang bisa ditampung untuk menjadi suatu anggota KONI adalah yang pertama Bapopmi atau mahasiswa, yang kedua Bapopsi atau pelajar, yang ketiga ada Siwo atau karyawan, yang keempat ada Bapor Korpri atau pegawai negeri, yang kelima ada BPOC olahraga cacat, yang keenam ada Perwosi atau wanita, yang ketujuh ada PP Kori atau Perhimpunan Pemimpin Kesehatan Olahraga Indonesia. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pengaturan organisasi itu dengan adanya ADART. ADART ini sudah diatur sedemikian rupa yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada anggota biasa, pengurus cabang olahraga yang bersangkutan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, perkumpulan, atau perorangan yang aktif dalam kegiatan cabang olahraga yang bersangkutan. Yang kedua ada anggota luar biasa atau bisa disebut organisasi badan atau instansi atau perorangan yang bersimpati terhadap cabang olahraga yang bersangkutan untuk turut ikut serta dalam mengembangkan dan membantu baik moral maupun material. Nah, yang ketiga ada anggota kehormatan atau yang artinya orang yang telah berjasa terhadap gerakan atau perkembangan dari cabang olahraga yang bersangkutan. Nah, setiap organisasi pasti berbeda bentuk atau jumlah pengurusnya, tetapi pada umumnya terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, ketua bidang organisasi, ketua bidang pembinaan prestasi, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, kemudian ada bendahara, wakil bendahara, terus ada komisi teknik, kepelatihan dan perwasitan, kemudian ada komisi pendidikan, penelitian dan pengembangan, kemudian ada komisi daerah dan komisi umum. Nah, yang kedua ada organisasi sementara. Organisasi sementara itu artinya bekerjanya terbatas. Nah, contoh dari organisasi sementara ini adalah diselenggaraannya panitia PON yang berlangsung setiap 4 tahun sekali misalnya. Nah, dasar dari susunan panitianya itu sudah ditetapkan oleh pusat KONI, yaitu terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan dan sasaran penyelenggaraan PON, kemudian ada tempat dan waktu penyelenggaraan PON, kemudian ada panitia besar PON, kemudian ada pemanfaatan potensi masyarakat, kemudian ada babak kualifikasi, kemudian ada jumlah dan cabang olahraga yang dipertandingkan, kemudian ada dasar penetapan cabang olahraga yang dipertandingkan, kemudian ada tema PON, kemudian ada cabang olahraga dalam PON, kemudian ada cabang olahraga dan nomor pertandingan, kemudian ada jumlah atlet, dan kemudian ada persyaratan khusus atlet, dan terakhir ada protes atau penyanggahan
dari atlet atau peserta PON gitu. Dan yang terakhir ada lain-lain. Sebelum ketentuan penyelenggaraan PON, oleh KONI Pusat dikeluarkan surat keputusan yang terdiri dari yang pertama, penunjukan tempat penyelenggaraan PON, dan yang kedua, pengangkatan panitia inti pengurus besar PON yang terdiri dari yang pertama, ketua umum, ketua pelaksana, ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, dan ketua 5, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, dan wakil bendahara. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.